Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya buka, izinkan saya untuk mengingatkan kembali terkait tata tertib yang harus para peserta ikuti selama berada di ruang Zoom hari ini. Ya, yang pertama itu ada hadir tepat waktu sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, gunakan nama asli. Jadi para peserta diharapkan untuk merename nama Zoom meetingnya dengan nama asli. Kemudian yang ketiga ada menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Selanjutnya mikrofon harus off selama acara dan dinyalakan hanya saat dipersilahkan. Kemudian untuk bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand atau via kolom chat. Kemudian para peserta juga diharapkan untuk tetap menjaga etika komunikasi dan dilarang untuk spam atau iklan di chat Zoom. Selanjutnya, para peserta juga wajib mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat. Nah, nanti untuk link daftar hadirnya akan dikirimkan secara berkala melalui kolom chat Zoom. Dan yang terakhir, para peserta juga diharapkan untuk terus mengikuti arahan dari moderator dan panitia. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga teman-teman semua yang berada di ruang Zoom hari ini dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Uh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tak lupa kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kemampuan dan kemudahan untuk sama-sama berkumpul di webinar hari ini, yaitu dengan tema Portofolio A Piece of You, merancang portofolio yang otentik dan profesional dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpahkan pada baginda Nabi beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan kita semua sebagai umatnya bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Kak Hafiza dan teman-teman semua para peserta di webinar hari ini. Kehadiran teman-teman di sini sangat berarti dan kami sangat menghargai partisipasinya dalam mengikuti acara siang hari ini. Sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Listiani yang hari ini bertugas akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, saya juga akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga ada penyampaian materi oleh Kak Hafiza Rizky Nurbaiti, yang keempat ada sesi Q&A dan diskusi, yang kelima ada foto bersama, dan yang keenam penutup. Ya, portofolio merupakan media yang mencerminkan kemampuan, kreativitas, dan pengalaman seseorang. Di dunia profesional, portofolio berfungsi sebagai bukti kompetensi sekaligus sarana promosi diri yang efektif. Namun, banyak individu yang belum memahami bagaimana membuat portofolio yang otentik, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan industri hari ini. Nah, melalui webinar ini, kami akan mengajak para peserta untuk mengenal lebih jauh terkait portofolio, mulai dari pentingnya portofolio, kemudian juga bagaimana langkah-langkah dalam merancangnya, serta tips praktis agar portofolio yang dibuat
dapat menarik perhatian perekrut ataupun klien. Nah, goals dari acara ini adalah teman-teman peserta nantinya akan membuat portofolio yang otentik dan profesional sesuai kebutuhan industri gitu. Jadi setelah acara ini, para peserta akan diberikan tugas untuk membuat portofolio sesuai materi nanti yang akan disampaikan oleh Kak Hafiza. Dan untuk 5 orang yang tercepat mengumpulkan portofolio akan berkesempatan untuk dikoreksi langsung oleh pemateri. Dan kami juga telah menyiapkan 3 hadiah untuk peserta dengan portofolio terbaiknya. Baik, langsung saja kita mulai acara hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita mulai dengan basmalah dapat berjalan lancar hingga kita sama-sama mengucap hamdalah di akhir acara nanti. Ya, selanjutnya kita masuk ke agenda kedua, yaitu sambutan-sambutan. Nah, sambutan pertama akan disampaikan oleh founder sekaligus CEO dari Muslimah Kreator Indonesia, yaitu Kak Zulfa Hasanah STP. Kepada Kak Zulfa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, suara saya terdengar jelas nggak teman-teman? Terdengar, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan siang hari ini segala puji bagi Allah kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan Zoom ini di hari libur, mungkin yang libur yang kerja ada juga gitu, dan teman-teman mau hadir hari ini dan semoga apa ya menjadi salah satu bukti bahwa kita adalah orang-orang bersemangat untuk mencari ilmu gitu ya. Di sini aku mau ngucapin selamat datang dan terima kasih kepada Kak Hafiza yang sudah berkenan untuk sharing di Muslimah Kreator Indonesia. Aku ucapkan selamat datang di Muslimah Kreator Indonesia. Tentu juga aku ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang bertugas yang sudah menyiapkan acara hingga sampai hari ini gitu ya. Di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang Muslimah Kreator Indonesia. Nah, Muslimah Kreator Indonesia itu adalah sebuah platform bagi para muslimah untuk bisa berdaya dengan karya nyata untuk Indonesia. Di sini kami hadir untuk menjadi ruang bertumbuh bersama dan juga sama-sama memupuk inspirasi seperti itu. Dan saya juga ucapkan selamat datang tentunya kepada para peserta yang sudah hadir mengikuti agenda hari ini. Agenda hari ini adalah webinar portofolio ya dengan tema A Piece of You, merancang portofolio yang otentik dan profesional ya. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan tenang dan juga bisa mendapatkan manfaat tentunya untuk pribadi dan juga untuk masa depannya. Aku ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar portofolio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Zulfa atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana webinar hari ini, yaitu Kak Aisyah Humairah. Kepada Kak Aisyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah, kedengaran, Kak? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa kembali bertemu di ruang Zoom ini dengan agenda webinar portofolio oleh Kak Hafiza Rizky Nurbaiti. Selamat datang Kak di Zoom kita dan selamat datang juga buat para peserta karena tetap antusias di hari kegiatan webinar ini.
Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada para media partner yang bersedia membantu kita menyukseskan acara ini juga. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya buat tim Muslimah Kreator Indonesia atas kerjasamanya pada hari ini juga. Dan Alhamdulillah kegiatan kita yang sudah kita agendakan beberapa bulan yang lalu akhirnya terlaksana. Dan maaf jika mungkin ada kekurangan dari kegiatan ini, saya selaku ketua pelaksana memohon maaf sebelumnya. Dan semoga teman-teman semua bisa menyimak agenda ini dengan baik dan secara seksama. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Aisyah atas sambutannya. Nah, kita masuk ke acara inti kita nih, yaitu penyampaian materi oleh Kak Hafiza Rizky Nurbaiti. Halo, Assalamualaikum Kak Hafiza. Waalaikumsalam. Sudah siap Kak? Sudah siap, Kak Nisa. Oke, baik. Nah, seperti yang mungkin teman-teman ketahui, Kak Hafiza adalah konten kreator yang berfokus pada pengembangan diri dan juga branding. Nah, di acara ini bersama beliau kita akan menjelajahi topik yang relevan dan mendalam terkait portofolio. Nah, jadi pastikan mikrofon teman-teman dalam keadaan mati agar tidak mengganggu jalannya acara atau jalannya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Hafiza nantinya. Dan para peserta juga dipersilahkan untuk mulai mengambil alat tulisnya dan mencari posisi yang nyaman untuk mendengarkan materi dari Kak Hafiza agar kita semua dapat memaksimalkan manfaat dari adanya webinar hari ini. Dan kami juga telah menyiapkan sesi tanya jawab di akhir setelah penyampaian materi. Jadi teman-teman dapat menyiapkan dan menyimpan pertanyaannya untuk kesempatan tersebut. Oke, tanpa basa-basi, mari kita sambut pemateri hari ini, Kak Hafiza Rizky Nurbaiti. Kepada Kak Hafiza, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Kak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Pertama-tama, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Muslimah Kreator sudah mengundang aku sebagai narasumber. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman di sini. Terima kasih. Dan aku dengar juga, aku lihat juga kalau Muslimah Kreator baru saja eh, sedikit merayakan atau mengkilas balik 9 bulan berdirinya Muslimah Kreator ya Kak ya. Aku ucapkan selamat dan semoga kedepannya bisa menyebarkan kebaikan lebih banyak lagi, lebih bermanfaat lagi dan tentunya para muslimah dan teman-teman di sini bisa lebih kreatif lagi untuk berkarya. Harapannya seperti itu, amin. Oke, teman-teman, di sini aku mau izin share screen dulu pertama-tama. Ini apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, baik. Terima kasih, Kak Anissa. Baik, teman-teman. Sebelumnya, di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, hanya saja aku ingin sharing apa yang selama ini sudah aku terapkan dan bagaimana bisa berhasil atau memberikan dampak ke diri aku sendiri. Dan harapannya semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sharingnya. Setelah ini nanti kita akan banyak diskusi juga ya, sampai nanti teman-teman bisa membuat juga portofolio sendiri. Dan untuk 5 tercepat nanti akan aku coba bantu review seperti itu. Sekali lagi ini aku akan sharing based on experience aku aja, bukan bermaksud untuk si paling atau bagaimana begitu ya teman-teman, bukan so atau bagaimana. Jadi aku hanya sharing aja dan semoga bermanfaat. Baik, ini menurutku pertama-tama keren banget sih Muslimah Kreator bisa bikin temanya gitu ya. Portofolio itu a piece of you. Karena aku setuju banget pertama-tama teman-teman portofolio yang kita buat, yang kita tampilkan tuh memang representasi diri kita begitu, cerminan diri kita. Bagaimana kita mau membentuk diri kita untuk dilihat orang lain.
bagaimana kita ingin dipandang oleh orang lain gitu. Jadi memang portofolio adalah bagian dari diri kita yang memang kalau kita tampilkan, tentunya orang-orang akan melihat kita seperti itu, begitu. Dan di sini aku mau sharing bagaimana cara merancangnya agar lebih otentik dan profesional dan bisa membantu di dunia karir teman-teman. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku lebih lanjut lagi. Sebelumnya salam kenal teman-teman. Aku Hafiza atau bisa dipanggil Fiza, lebih singkatnya lagi. Aku sudah aktif di sosial media sejak 2020. Platformku sebetulnya ada tiga, Instagram, TikTok, dan YouTube. Tapi saat ini aku aktif di Instagram dan TikTok. Dan beberapa pengalaman kerjaku saat ini aku memang bisa dibilang double atau triple job begitu. Aku full time sebagai staff di Asosiasi Pertambangan dan aku juga freelance mengelola sosial mediaku dan juga terima undangan kalau misal ada speaker seperti ini, narasumber atau MC, host dan moderator dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Dan dari pengalamanku ini aku mau sharing karena sebagian besar pengalaman kerjaku itu memang membutuhkan portofolio. Dan aku berhasil karena portofolio itu menurutku sedikit banyaknya ada pengaruh dari CV dan portofolio yang aku ajukan. Dan di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang portofolio. Sebelumnya, pasti teman-teman sudah tahu juga, atau bagi yang belum tahu, menurutku pribadi portofolio itu adalah serapan atau aplikasi dari CV yang sudah kita buat begitu. Karena sebelum kita bikin portofolio, pastinya kita perlu isi portofolio itu kan, bahan-bahan portofolio itu. Dan supaya lebih oke kalimatnya, kata-katanya, pastinya atau baiknya kita bikin CV terlebih dahulu. Jadi kita tahu em, untuk yang dimasukkan ke portofolio itu baiknya seperti apa. Dan tinggal copy paste aja gitu, teman-teman. Jadi pasti aku yakin sih yang join di sini sudah punya CV semua gitu. Jadi tinggal dijadikan ke portofolio. Oke, dan ini adalah yang paling pertama ingin aku bahas kenapa portofolio itu penting di masa sekarang ya, dan terutama di dunia karir. Karena seperti yang tadi aku bilang, untuk apply pekerjaan-pekerjaanku yang tadi sudah ada di slide sebelumnya, itu aku selalu mengirimkan portofolioku. Bukan hanya karena aku inisiatif untuk mengirimkan, tapi pernah di em, pekerjaanku yang paling pertama kali aku apply setelah lulus kuliah, itu aku memang diminta untuk mengirimkan portofolio sesuai arahan interviewer gitu. Jadi karena kebetulan yang aku apply selalu di bidang dunia kreatif gitu ya teman-teman. Jadi aku buatnya format kreatif portofolio seperti itu. Dan saat itu aku diminta untuk mengirimkan portofolio. Untungnya, aku sudah siap dengan portofolio itu. Dan menurutku itu menjadi nilai tambah. Aku juga sudah pernah mendapat feedback sih dari HRD-ku. Kalau portofolioku tuh memang yang menjadi nilai plus aku. Dan aku jadi portofolio pertama atau orang pertama yang di-approve ke next step gitu, ke langkah rekrutmen selanjutnya karena portofolioku itu. Jadi sangat membantu portofolio itu. Oke, dan mungkin teman-teman juga sudah baca-baca juga ya kalau portofolio, aku sebut portofolio itu sebagai personal branding karena yang tadi aku bilang kalau portofolio itu adalah um, wadah untuk menumpahkan atau menceritakan bagaimana diri kita. Otomatis itu menjadi branding diri kita, begitu. Apa yang ingin orang lain lihat dari kita, kita ingin dikenal sebagai siapa, ingin dikenal seperti apa, itu sudah masuk ke personal branding. Jadi, portofolio otomatis adalah personal branding kita yang kalau aku baca-baca dan mungkin teman-teman sudah tahu, itu bisa menjadi nilai plus tadi ya, untuk HRD ketika kita apply sesuatu.
Mungkin banyak juga berita-berita seperti yang ada di layar yang aku share. Kalau personal branding itu membantu untuk kita agar dilirik saat uh, melamar atau apply gitu ya. Dan apa yang aku baca dari personal branding atau CV CV portofolio yang kita berikan, kenapa penting dan kenapa bisa dilirik gitu ya oleh HRD, kenapa bisa jadi nilai plus? Karena apa yang selama ini kita bangun, kita kerjakan, kita masukkan ke portofolio, itu bisa meningkatkan kredibilitas kita dan kepercayaan orang-orang terhadap kita. Jadi, kalau misalkan kita sudah berpengalaman, tentunya orang-orang pasti akan lebih respect kepada kita. Makanya, apabila punya pengalaman gitu ya, kita masukkan, kita ceritakan kalau kita punya pengalaman itu. Dan selain itu, karena kita ada di era digital ya teman-teman, aku selalu mengatakan kepada siapapun dan di acara manapun, kalau media sosial kita itu juga termasuk portofolio kita. Porto- eh, Lebih tepatnya portofolio digital gitu ya. Karena apa yang kita bagikan itu pastinya jadi tontonan orang lain kan. Artinya apa yang kita bagikan itu dilihat oleh orang lain dan orang lain bisa menilai bagaimana kita dari postingan-postingan kita itu. Dan mungkin di lain kesempatan atau teman-teman sudah pernah juga kita bisa pelajari juga bagaimana bisa personal branding gitu ya dan memilih kategori atau niche namanya niche di sosial media yang sesuai sama citra teman-teman semua. Karena memang setiap orang tuh punya keunikan kan teman-teman. Jadi lebih baik dan alangkah baiknya paling utama adalah kita tahu apa keunikan diri kita yang bisa dijual di portofolio maupun di media sosial sebagai portofolio digital. Nah, dari apa yang kita share di media sosial atau portofolio digital kita, itu bisa jadi peluang karir dan peluang promosi juga ke depannya. Karena orang-orang sudah melihat bagaimana kita berprogres, bagaimana kita berkembang, bagaimana kita menyebarkan hal-hal yang kita suka atau kita passionate about gitu. Jadi kita bisa lebih dipercaya karena kita sudah dilihat seperti itu gitu oleh orang-orang. Kalau kita udah bisa dipercaya, kita jadi bisa lebih diandalkan, jadi peluang untuk pekerjaan ke depannya atau peluang untuk promosi ke depannya itu akan lebih besar. Ini berdasarkan research atau artikel yang sudah aku baca ya. Dan tentunya tadi kenapa aku bilang kita harus tahu keunikan kita dulu supaya kita bisa tahu dan kita bisa menunjukkan kalau kita berbeda dari kandidat lainnya, orang-orang lainnya. Dan itu akan bikin kita mudah diingat sama HRD kalau misal teman-teman nanti apply pekerjaan begitu. Dan makanya penting untuk kita mengelola media sosial. Kalau dari saranku, mulai sekarang rapikan media sosialnya. Karena kalau teman-teman apalagi em, apply di bidang dunia kreatif gitu ya, itu nggak jarang HRD itu melakukan background check, background review itu sampai ke media sosial kita juga gitu untuk dilihat bagaimana kehidupan kita di sosial media. Seperti itu. Dan selain platform tersebut, platform Instagram, TikTok, YouTube, kebetulan aku juga uh, punya LinkedIn. Mungkin belum sebanyak itu followersnya dan belum seproper itu isinya, tapi aku mencoba yang aku bisa. Aku mengupdate foto profil dan foto sampul, dan yang aku tahu dan mungkin teman-teman bisa lihat, kalau melihat profil LinkedIn, itu baiknya memang langsung straight to the point, kita itu siapa dan kita itu bagaimana orangnya.
Ini yang ilmu yang aku dapat dari LinkedIn juga sama HRD ada yang nge-share tipsnya. Jadi kalau untuk foto sampul itu jangan disebutkan lagi nama atau alamat email atau kontak karena semuanya sudah bisa dilihat di informasi kontak. Jadi langsung saja untuk di foto sampul LinkedIn ini sebagai tips ya, karena LinkedIn juga menurutku portofolio digital juga. Itu kita langsung straight to the point aja kita itu bagaimana gitu profil diri kita dan apa yang kita tuju, apa visi misi kita kalau teman-teman memang sudah punya itu. Oke, aku sambil baca chat ya kalau misal ada chat masuk, Kak berarti nanti bisa cek LinkedIn ya? Oh bisa, bisa tapi mungkin aku belum terlalu expert di LinkedIn, jadi mungkin aku bisa cek semampuku. Oke, tapi terima kasih Kak untuk komennya, Kak Sinta. Oke, aku lanjut dulu. Nah, walaupun followersku baru ya segitu ya, dan koneksiku alhamdulillah memang sudah lebih dari 500, tapi menurutku ini masih belum ada apa-apanya begitu ya. Tapi ternyata dari apa yang aku usahakan di LinkedIn ini, itu ternyata membuahkan hasil gitu, teman-teman. Seperti bisa dilihat di selanjutnya, dari LinkedIn-ku, aku di reach, uh, sejauh ini aku sudah di reach oleh 2 orang untuk membahas pekerjaan gitu, ditawarkan pekerjaan. Padahal aku hanya apa ya, hanya mempercantik sebisaku gitu ya, dan belum terlalu aktif juga untuk share atau posting. Tapi dampaknya ternyata aku juga bisa di reach gitu, walaupun akunku belum sebesar itu. Dan kayak sebelah kiri contohnya ini langsung nanya juga untuk gaji, untuk benefit, itu ditanyakan maksudnya bisa didiskusikan langsung. Berarti tanpa harus aku ikut em, progres rekrutmen yang panjang gitu. Tapi ini langsung ditawarkan. Dan lagi-lagi ditanyakan CV dan portofolio. Nah, bayangkan teman-teman kalau teman-teman dapat opportunity seperti ini, langsung ditawarkan pekerjaan, disuruh kirim CV sama portofolio, tapi belum siap CV sama portofolionya. Kan sayang banget ya, kita melewatkan kesempatan gitu. Jadi alangkah baiknya memang kita prepare semuanya sudah dari jauh-jauh hari, walaupun belum ada yang minta, walaupun belum ada siap lebih dulu daripada orang lainnya gitu. Jadi kita one step ahead semua orang gitu. Oke, jadi inilah kenapa pentingnya portofolio di media sosial sebagai portofolio digital kita, teman-teman. Oke, dan selanjutnya mungkin aku mau em, langsung bedah portofolio aku kali ya yang aku pakai. Ini sebenarnya ada covernya. Covernya tuh yang tadi di paling pertama. em, Ya mungkin teman-teman bisa menyesuaikan covernya ya. Mohon maaf tadi ada yang di pertama, ini kelewat kayaknya sama aku. Jadi ini adalah portofolio yang aku pakai, aku kirimkan kepada HRD-HRD yang menanyakan aku dan alhamdulillah sejauh ini em, pernah ditolak, tapi banyak juga yang menerima dan lanjut ke step selanjutnya gitu teman-teman. Ini yang aku buat yang pertama, aku membuat introduction atau profil diri. Sebetulnya ini balik lagi ya ke bidang teman-teman nanti mau apply di bidang apa. Kebetulan karena tadi aku bilang di digital kreatif, jadi aku buat semenarik mungkin gitu ya. Warnanya, kemudian elemen-elemennya, dan tapi aku tetap utamakan profesionalnya di bagian kalimat yang aku gunakan begitu. Walaupun sisanya itu mungkin kurang formal karena kreatif gitu ya. Portofolio kreatif. Di sini aku pakai bahasa Inggris karena perusahaan yang aku apply sempat ada kualifikasi harus bisa berbahasa Inggris dan juga supaya lebih universal aja menurutku untuk masuk ke perusahaan manapun yang multi bahasa atau bagaimana. Tapi kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia itu juga disilahkan saja kalau memang
Itu yang menurut teman-teman lebih baik. Ini hanya optional saja. Jadi, untuk yang pertama profil diri, dan di sini aku langsung straightforward aja. Aku tuh masih fresh graduate, bilangnya gitu ya, karena baru lulus tahun lalu. Dan aku sebutkan juga, tapi saat ini aku juga jadi freelance sejak 2020 gitu. Jadi aku punya 5 tahun pengalaman di social media marketing gitu. Dan kenapa aku sebutkan juga followers-followersnya, bagi teman-teman kreator itu sangat bisa menjadi nilai plus teman-teman. Karena artinya HRD atau orang lain itu bisa menilai, oh berarti dia berhasil brandingnya. Oh berarti dia berhasil mengelola media sosialnya sampai grow akunnya. Jadi ini tips dari aku juga kalau nanti ikut interview atau bagaimana, kalau teman-teman memang berhasil mengelola sesuatu, aku tuh selalu bilang, aku sebutkan kan followersnya, dan aku bilang, saya melakukan, saya berhasil membranding diri saya sampai dengan followers sekian, dan saya yakin dengan pengalaman itu, jika berhasil di diri saya, itu juga bisa berhasil di perusahaan Bapak Ibu. Apa yang saya terapkan bisa saya coba di perusahaan Bapak Ibu supaya mencapai tujuan atau target yang ditentukan. Kayak gitu. Jadi lebih kredibel kan teman-teman, lebih bisa dipercaya, lebih bisa diingat, oh dia yang capable. Kayak gitu. Oke, dan ini teman-teman bisa nanti di apa ya, di customisasi lagi, diedit lagi kalau misalkan mau apply di bidang lainnya gitu. Aku bilang di sini aku passion di digital kreatif dan komunikasi, dan capable di sosial media konten buat bikin dari A sampai Z kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini aku masukkan sosial media profile aku karena tadi ya, em, sosial media itu menurutku portofolio digital juga dan bisa dinilai juga bagaimana hasil karyanya. Jadi aku tunjukkan. Tapi kalau teman-teman nanti mau bidang lainnya, ini nggak wajib. Ini cuma untuk digital kreatif aja. Dan ini masih sama ya, YouTube profile. Bisa disebutkan juga kalau teman-teman di sini ada yang kreator juga, tools yang dipakai itu apa. Ini belum diupdate sebetulnya. Oke, terus untuk skill dan tools, ini aku tinggal kopas aja dari CV yang udah aku bikin gitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa kopas dari CV yang udah dibikin bagaimana skills dan toolsnya. Nah, perlu di-highlight mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut webinar aku sebelumnya juga. Kalau di skills itu kita lebih baik jangan menilai diri kita sendiri. Karena kadang aku masih lihat CV atau portofolio orang-orang itu masih menilai dirinya sendiri pakai bintang atau pakai skor. Kayak gitu. Kalau teman-teman pernah lihat, mungkin ya, itu em, menjual skill kita boleh, tapi kalau menilai diri sendiri, menurutku lebih baik dihindari gitu. Karena aku sudah lihat juga HRD ada yang ngebahas itu, karena skills itu, maksudnya portofolio itu waktunya orang untuk menilai kita gitu, bukan waktunya kita untuk menilai diri kita sendiri. Jadi apa yang kita masukkan lebih baik original aja, jelaskan aja kita bisa apa, kita bisa ngapain, kita mampu ngapain gitu ya. Nanti biarkan orang lain atau HRD yang menilai kita. Seperti itu. Jangan bilang misal skill Microsoft 8/10 atau bintang 3 dari 5 gitu. Itu lebih baik nggak dipakai. Jadi kayak di contoh di portofolio aku ini, aku cuma sebutin aja apa yang aku bisa gitu. Karena dari misalnya skills planning sampai execution sampai analisis sampai strategi itu menurutku udah menggambarkan kalau aku tuh mengerti semuanya gitu tentang pembuatan konten seperti itu. Dan untuk tools-toolsnya ini sebetulnya basic tools saja yang biasa aku pakai dan bisa disesuaikan. Tips dari aku bisa disesuaikan sama eh, syarat saat teman-teman itu daftar
satu posisi. Misal di posisi itu bilang teman-teman eh, perlu untuk jago, misal Microsoft Word gitu. Nah, itu dimasukin semua logonya, logo Microsoft Word gitu. Kemudian misal bisa mengoperasikan Canva, itu harus sudah wajib ada di toolsnya kayak gitu. Atau software-software yang mungkin aku eh, bukan bidangku ya, misal misal kalau teman-teman nanti di analisis kayak mungkin SPSS dan lain sebagainya, software-software analisis itu dimasukkan semuanya di portofolio supaya teman-teman bisa lebih dipercaya lagi kalau oh iya dia 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 aware gitu kalau posisi ini tuh butuh skill dan tools yang bisa mengoperasikan ini. Kayak gitu saran-saran dari aku. Oke. Lanjut, aku masukin juga achievement yang ada di CV, aku masukin juga ke portfolio, of course. Tapi aku sesuaikan juga yang aku masukkan. Yang aku masuk. Karena di CV itu mungkin kita bisa lebih banyak ya ngelis pencapaian-pencapaian kita. Campur-campur aja gitu. Juara apa. Terus di bidang apa. Misal bidangnya beda-beda. Yang satu misal juara video. Satu lagi juara esai. Terus yang lainnya juara fotografi. Atau yang lainnya juara matematika. Nah itu kan campur-campur banget tuh. Nah, di portofolio teman-teman harus fokus ke satu bidang aja yang emang berkaitan sama portofolio teman-teman. Jadi di sini karena aku portofolio kreatif untuk di bidang digital kreatif, aku masukin juara atau eh, penghargaan yang memang berkaitan dengan sosial media atau digital kreatif begitu. Sebetulnya ada lagi pencapaian lainnya kayak yang tadi di CV aku, tapi nggak aku masukkan di sini. Karena portofolio itu baiknya fokus satu bidang aja. Kalau teman-teman mau, misal freelance nih, teman-teman freelance, oke di digital kreatif, tapi teman-teman juga jago di bidang administrasi. Nah, jangan dicampur portofolionya, bikin portofolio satu lagi, khusus bidang administrasi. Apa yang teman-teman bisa di sana, bagaimana cara bekerjanya, cara teman-teman mengoperasikannya, itu dibikin lagi. Oke, nah ini untuk achievement, kemudian langsung ke work experience atau project yang sudah teman-teman buat. Di sini aku masukkan aja langsung hasil apa yang selama ini aku kerjakan di kantorku sebelumnya. Dan karena aku lagi-lagi ya, aku di digital kreatif, jadi aku langsung tunjukkan hasilnya, bukan cuma ngejelasin prosesnya. Kayak gitu. Mungkin ada prosesnya aku jelaskan di kiri bawah. Aku mulai dari content planning, storyboarding, copywriting, eksekusi, aku jadi talent, aku jadi videographer juga, aku editing, aku publikasi. Terus nanti aku evaluasi gitu ya untuk bikin strategi selanjutnya. Tapi lebih tonjolkan kalau di sini hasil videonya yang sudah aku buat. Kayak gitu. Dan teman-teman bisa juga masukin Excel, screenshot Excel atau screenshot spreadsheet atau screenshot Word yang emang bisa membantu meningkatkan kredibilitas teman-teman kalau teman-teman bisa kok kayak gitu, bisa kok mengerjakan itu dengan baik kayak gitu. Dan mungkin untuk headingnya sih aku biasanya cuma gini aja kayak posisinya apa, terus di mana, terus periodenya berapa gitu. Mungkin di next lagi ini di sebelumnya juga aku lebih nunjukin hasilnya. Oke. Seterusnya sama sih kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalau eh, internship apa internship? Oh, magang. Kalau magang itu bisa juga dimasukkan sebagai work experience ya, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk masukkan ke portofolio. Walaupun cuma sebulan juga, karena aku tetap dimasukkan di sini. Karena apalagi kalau em, lokasinya atau tempat magangnya itu oke gitu ya, masukin aja menurutku. Kayak di sini aku masukin kementerian dan apa yang aku kerjakan di sana. Begitu. Oke. Selanjutnya juga internship terus sih, karena selama aku kuliah,
aku juga aktif magang dan em, ikut volunteer atau organisasi, dan itu bisa dimasukkan kalau memang sejalan sama posisi yang lagi di-apply sama teman-teman. Oke, ini masih sama ya. Dan oh ya, mungkin tadi di portofolio sebelum di slide-slide sebelumnya teman-teman lihat aku lebih banyak menampilkan foto-foto hasil gitu ya. Tapi boleh juga dan lebih baik juga kalau dijelaskan keberhasilan teman-teman dengan angka. Aku mm, aku pernah bilang di webinar-webinarku sebelumnya kalau untuk di CV itu sebaiknya pakai angka atau kuantifikasi gitu ya, supaya bisa lebih tambah dipercaya lagi dan spesifik lagi gitu apa yang sudah kita raih selama itu. Kayak misal di sini aku bilang gain 300 followers on Instagram selama aku magang di sana gitu. Jadi aku berhasil menambahkan 300 followers selama periode magang. Jadi bisa juga itu dimasukkan sebagai apa ya, kalimat-kalimat menjual dengan angka gitu. Misal sukses kalau misal mau pengalaman organisasi atau pengalaman acara gitu ya. Kayak misalkan pernah juga membuat webinar webinar kayak gini gitu ya. Nah, misalkan me- berhasil menyelenggarakan acara dengan peserta 1.000 orang. Nah, itu dimasukkan juga gitu. Pokoknya angka itu akan menjadi nilai unik tersendiri, nilai tambah tersendiri di CV maupun di portofolio kita, teman-teman. Oke. Kalau ini hasil kolaborasi aku, mungkin nggak semuanya relate, tapi kalau teman-teman memang kreator juga dan pernah kolaborasi juga sama yang lain, itu bisa dimasukkan. Karena dari hasil kolaborasi itu juga bisa menjadi nilai plus. Oh, berarti orang-orang juga percaya, pernah kok kerja sama dia. Kayak gitu kurang lebih. Output yang bisa dihasilkan atau dilihat gitu dari apa yang kita tampilkan. Ini masih hasil juga, hasil kolaborasi. Kemudian hasil desain aku, karena aku tadi bilang ya, aku tadi bilang di skill kalau aku tuh bisa desain, desain grafik sederhana gitu, dan aku bisa mengoperasikan tools desain. Jadi menurutku harus dimasukkan hasil desainnya. Jadi kalau teman-teman bilang di skill, kalau teman-teman itu mampu untuk misalkan em, mampu untuk menganalisis sesuatu, itu dilampirkan juga hasil analisisnya. Kayak gitu. Biar lebih dapat dipercaya menurutku. Ini hasil videonya, karena tadi aku juga bilang aku bisa bikin video, aku bisa editing video, dan aku bisa mengoperasikan tools editing sederhana gitu ya. Jadi aku tampilkan videonya juga. Gitu. Kalau teman-teman punya portofolio tersendiri sama dengan hasil-hasilnya, atau mau bikin Google Drive dari hasil apa yang teman-teman kerjakan, itu bisa banget juga buat dibikin barcode kayak gini biar HRD atau yang melihat itu bisa lebih mudah gitu ya untuk melihat hasilnya. Oke, dan terakhir ini sih halaman terakhir aku cuma ya let's collab with me atau contact me, nomor telepon, email, dan Instagram atau apapun yang bisa dihubungi, LinkedIn juga bisa dimasukin ke sini. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman bukan dari bidang digital kreatif nih, atau teman-teman masih mahasiswa mungkin, atau masih SMA atau SMK, tenang aja, mungkin tadi yang aku contohkan dan kita bedah bareng-bareng itu ini ya, portofolio kreatif untuk bidang digital kreatif, tapi aku juga punya contoh untuk portofolio college journey atau perjalanan perjalanan kampus, perjalanan kuliah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih mahasiswa atau pelajar atau SMA, SMK, SMP, itu masih tetap bisa bikin portofolio. Dan kalau nggak punya bidang spesifik, itu juga bisa dimasukin ke sini semua. Karena college journey ini menurutku sangat universal gitu ya untuk semua orang. Karena tinggal masukin aja dari, misal kalau kuliah dari tahun 1 sampai tahun akhir, itu temen-temen udah ngapain aja, itu bisa dimasukkan gitu. Ini aku jelaskan untuk
daftar isinya gitu ya. Teman-teman bisa masukin profil, skill tools, achievement, projects, of course, volunteer itu juga bisa dimasukin. Pokoknya masukin aja semuanya apa yang udah pernah teman-teman lakuin selama kuliah. Organisasi masukin aja. Dan KKN, KKN itu bisa juga dimasukkan karena termasuk pengabdian masyarakat ya teman-teman, apalagi 1 bulan gitu ya. Karena KKN itu social service gitu. Dan internship, of course, dimasukin kalau memang punya dan aktivitas-aktivitas lainnya. Pokoknya campur-campur semuanya tuh bisa dimasukin ke college journey portfolio ini. Kalau masih SMA, teman-teman bisa masukin school journey, itu bisa juga, atau langsung aja experience portfolio. Banyak judul yang bisa teman-teman pilih, atau langsung portofolio Hafiza gitu, langsung nama, itu bisa juga. Yang penting isinya itu jujur dan memang teman-teman bisa bertanggung jawab atas apa yang teman-teman bilang gitu. Makanya bukti-bukti yang tadi kalau teman-teman pernah ikut sesuatu itu disimpan biar dimasukin ke portofolio. Kayak gitu. Oke, ini ya mungkin untuk college journey atau school journey bisa dimasukkan di halaman manapun, bisa disesuaikan, masukin aja semuanya. Karena teman-teman belum punya spesifikasi passion ataupun posisi ataupun hal-hal lain yang memang harus detail gitu. Kalau aku sebelumnya itu udah udah spesifik banget emang mau apply lamar di digital kreatif. Oke, oke, kita lanjut. Kalau misalnya teman-teman masih bingung juga uh, selama ini college journey atau school journey-nya mau masukin apa, atau teman-teman justru sudah punya spesifikasi lain atau posisi lain yang mau dilamar selain digital kreatif dan masih belum kebayang nih apa yang udah aku share tadi, aku juga masih ada contoh satu lagi yang menurutku oke banget, mantep banget teman-teman. Ini contohnya, ini dari kakak tingkat aku yang sekarang udah jadi HRD. Bayangin teman-teman, HRD aja masih bikin portofolio buat dirinya sendiri sebagai HRD gitu. Kenapa kita sebagai calon kandidatnya, calon karyawannya yang akan direview sama beliau, misalkan kita mau apply di perusahaannya Karimba, Karimba kan HRD-nya. Kenapa kita nggak punya portofolio gitu? Sedangkan HRD-nya aja nyontohin kalau HRD tuh juga bisa bikin portofolio dan tentunya untuk apply di mungkin perusahaan lain yang nanti lebih baik dari posisinya sekarang gitu ya, perusahaannya sekarang gitu. Jadi menurutku nggak ada alasan lagi ya teman-teman untuk tidak bikin portofolio gitu, karena itu akan menjadi nilai plus banget untuk kita. Dan di sini aku contohin karena di sini bagus banget menurutku isinya. Oke, jadi teman-teman kalau punya pengalaman akuntansi, administrasi, atau memang hitung-hitungan atau dokumen, ini bisa dicontoh dari sini. Kita coba bedah bareng-bareng ya teman-teman. Mungkin nggak sespesifik itu dan nggak semua halaman aku screenshot, tapi teman-teman bisa lihat di sumber yang udah aku cantumkan ya, di LinkedIn-nya Karimba. Jadi eh, Karimba ini masukin skills dan tools-nya oke banget dan langsung spesifik karena ini portofolio HRD. Jadi dia menjelaskan skill dan tools yang harus dikuasai oleh seorang HRD gitu. Jadi kalau teman-teman punya skills dan tools juga yang biasa dipakai atau tadi ya di bidang administrasi atau dokumen dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan ke sini tool apa yang dipakai dan skill apa yang bisa teman-teman kuasai gitu. Next, ini langsung aja ke contoh projectnya, pengalaman kerja. Sebenarnya cuma cuma gini aja kalau Kak Rimba masukin. Jadi cuma di list karena kalau yang aku lihat dari portofolio Karimba itu beliau langsung fokus ke project yang udah dilakuin. Apa hasilnya dan bagaimana caranya.
Kayak misal project satunya ini Karimba tuh udah berhasil bikin draft PKWT karyawan dan dijelasin juga, ini bisa ke Zoom nggak ya? Dijelasin juga kalau Karimba itu paham cara membuat draft PKWT dan apa yang harus ada di draft PKWT karyawan. Ya, ada yang bocor ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini teman-teman, kalau tadi di bidang digital kreatif, aku lebih fokus sama hasil supaya video foto yang dihasilkan itu terlihat jelas gitu ya, apa yang aku hasilkan. Nah, tapi kalau menurutku, kalau di kantoran dan memang formalitas atau formal, posisi-posisinya kayak Karimba, itu bagusnya seperti ini menurutku. Dijelaskan apa yang dikerjakan dan dijelaskan prosesnya. Jadi dari sini menurutku kita yang baca nih bakal tahu, oh Karimba paham banget nih, ahli banget nih soal kayak ginian, ngerti kalau di draft harus ada informasi A, B, C, D gitu. Jadi Karimba dinilai lebih, dinilai bisa, dan dinilai oh dia paham, oh dia qualify gitu. Oh oke nih gitu. Nah itu project satu, nah ini project duanya dilampirkan juga contoh pembuatan payrollnya. Nah, ini aku langsung skip ke project 4 karena banyak ya tadi project-project yang udah dilakuin. Tapi ini menurutku oke juga. Jadi dijelasin dulu payroll itu apa, komponennya apa aja, dan Karimba tuh bikinnya kayak gimana sih gitu. Dimasukin ke sini sama Karimba, sama catatan-catatannya. Ini menurutku bagus banget. Jadi nanti HRD selanjutnya yang akan merekrut Karimba itu tahu kalau Karimba itu paham bagaimana alur pembuatan payroll, apa yang seharusnya dilakukan seorang HRD untuk menggaji karyawannya, kayak gitu. Dan Karimba juga masukin nih teman-teman, bagaimana cara ngitung lembur, bagaimana cara ngitung BPJS sama kesehatan. Menurutku ini oke banget, dan ini adalah basic banget apa yang dibutuhkan seorang HRD gitu untuk menjadi HRD. Sampai rumus-rumusnya juga dimasukin. Jadi teman-teman kalau misalnya bidangnya memang tadi ya administrasi ataupun akuntansi bisa dimasukkan apa yang teman-teman tahu tumpahkan di portofolio karena portofolio adalah piece of you gitu. Apa yang teman-teman tahu itu bisa dinilai sama orang dari portofolio yang teman-teman buat. Kayak gitu. Dan ini dimasukkan juga sertifikat, dan aku yakin sertifikatnya ini adalah yang berhubungan sama HRD. Nah, kalau teman-teman punya sertifikat banyak banget gitu ya, pernah ikut apa, A, B, C, pernah ikut macem-macem, tapi terlalu luas gitu. Yang pertama pernah ikut pelatihan konten, kedua pelatihan esai, ketiga jadi panitia humas misal, kemudian jadi panitia dokumentasi, itu kan masih campur-campur banget. Nah, makanya kalau dibikin portofolio, pilih sertifikat yang memang fokus sama bidang teman-teman. Kayak Karimba, karena ini HR sertifikat, dimasukinnya pernah ikut ke agenda kelas HR, payroll. Jadi bagaimana cara payroll karyawan gitu ya. Dimasukin juga di sini pernah jadi staf administrasi sumber daya manusia, SDM, lagi-lagi human resource. Jadi masih nyambung. Terus pernah juga ikut webinar bedah peluang memulai karir sebagai seorang HR. Nah, itu bisa juga dimasukkan. Jadi itu akan mendukung juga, oh dia aktif juga ikut webinar-webinar yang memang berhubungan gitu sama posisinya. Dan sertifikat, of course, ini menjadi nilai plus banget, keren gitu ya, udah tersertifikasi gitu, menjadi staf SDM. Oke, nah kalau misalnya ada additional yang pernah dilakukan sebagai HR juga, ini Kak Rimba masukkan, jadi bisa desain juga gitu nilai plus ya. Oke, nah itu teman-teman contohnya. Kalau bukan kayak aku bidangnya, bukan konten kreator digital kreatif, teman-teman tetap bisa bikin portofolio.
Ingat di sini yang bikin portofolio adalah HRD-nya loh. Jadi nggak ada alasan ya menurutku kita nggak bikin portofolio untuk nilai plus kita. Oke. Nah, ini tools yang biasa aku gunakan untuk membuat portofolio. Mungkin teman-teman udah familiar juga ya untuk membuat portofolio. Aku biasa, kalau aku pribadi biasanya pakai Canva karena menurutku enak aja gitu dan bisa dilihat juga sebagai bisa di-share juga sebagai tampilan publik. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang pernah mengunjungi portofolio kita. Kalau kita share ya, kalau aku pribadi cuma share ke HRD aja atau ke orang-orang yang membutuhkan referensi aku share gitu. Dan tapi teman-teman kalau memang punya AI, kayaknya AI sekarang banyak ya. Cuman aku belum pernah coba juga kebetulan. Mohon maaf aku share yang biasa aku lakukan aja. Tapi menurutku Canva itu udah paling oke standar buat yang masih pemula ataupun yang udah profesional, yang udah pro gitu ya. Karena one day kita bisa duplikat, kita bisa bikin lagi, kita tinggal ubah aja isinya kapanpun, dimanapun bisa gitu. Oke, nah ini kalau teman-teman memang bidangnya bidang kreatif, aku ngelihat banyak orang yang pakai Behance untuk upload portofolionya, termasuk temanku juga, dia fotografer, dia masukin ke Behance, karena di Behance itu kayak apa ya teman-teman, kayak eh isinya tuh kayak platform yang memang isinya orang-orang menjual karya mereka gitu. Jadi kayak bisa dilihat di sini Cam Studio. Cam Studio ini dia nge-share portofolionya udah dilihat oleh 10.800 orang, dapat 1.000 likes. Itu sekalian menjual juga gitu. Apa produknya? Kayak please call me Cam Studio gitu. Itu mereka tuh sekalian menunjukkan juga kalau mereka tuh bisa melakukan ini itu dan bisa dihubungi begitu. Kalau di Behance itu lebih banyak orang-orang yang memang digital kreatif sih teman-teman. Oke, kita next. Ini tips dari aku, udah mau masuk ke akhir nih. Kalau dari aku sendiri, mungkin teman-teman bisa lihat ya em, di dalam sosmedku ataupun di portofolio ataupun platform aku yang lain, itu aku selalu mengutamakan kualitas foto gitu karena aku sudah merasakan sendiri ternyata foto yang kualitasnya oke banget hasil studio itu bikin konten pribadi aku naik dengan cepat gitu walaupun ke foto studio foto yang proper yang enak dilihat itu bisa naik juga gitu karena mungkin lebih lebih nyaman buat orang stay melihat konten kita gitu ya dan tips dari aku, teman-teman jangan pelit investasi. Mungkin sekarang udah banyak AI, promnya bisa dimasukin gitu ya, muka kita terus otomatis nanti jadi hasil foto studio yang bagus gitu. Tapi menurutku lagi-lagi otentik dan originalitas itu masih top tier, masih di paling atas banget. Orang-orang atau HRD itu pasti lebih menghargai kita, menghargai effort dan apa yang udah kita keluarkan karena perlu modal ya. Foto studio kan perlu modal. Orang-orang akan bisa melihat lebih lagi kalau kita niat gitu. Jadi dibilangnya tuh kita niat. Kita niat dan kita siap. Oke, dan selanjutnya tadi yang aku bilang, kalau misalnya teman-teman punya lebih dari satu bidang, bikin portofolionya tuh banyak. Jangan cuma satu, jangan cuma dicampur gitu ya kalau bisa. Kita memang perlu effort dikit gitu ya, tapi lebih baik effort dulu buat nanti kita lebih enak hidupnya kemudian gitu pas udah direkrut gitu ya. Jadi bisa lebih keluarin effortnya lagi, bikin portofolio 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah sesuai dengan bidang masing-masing. Ini kayak misal contohnya aku bikin portofolio kreatif, aku juga lagi progres bikin perjalanan kuliah, portofolio perjalanan kuliah, dan satu lagi sebenarnya aku lagi pengen bikin portofolio MC buat nanti kalau aku share ke calon klien aku kalau memang butuh MC. Oke, selanjutnya
Ini tips lainnya dari aku, rajin-rajin cari referensi teman-teman. Kalau mau bikin portofolio yang otentik dan unik dan lebih menjual lagi, teman-teman bisa cari banyak referensi. Kayak tadi aku udah ngasih 3 ya, kurang lebih. Punyaku, punyaku yang college journey, walaupun baru daftar isinya aja. Terus aku kasih contoh referensi punya Karimba. Nah, teman-teman bisa nilai dari referensi itu mana yang menurut teman-teman paling bagus poinnya gitu. Ini bagus banget nih, orang-orang bakal nilai kita gini 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 gini. Nah, teman-teman tandain, terus di referensi lainnya yang mana juga poin paling penting dan paling bagusnya tandain. Nanti teman-teman bikin lagi, gabungkan, bikin baru gitu ya, terus gabungkan poin-poin penting dan poin-poin paling bagus itu, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu. Itu sangat wajar di dunia kreatif, asal jangan menjiplak ya teman-teman. Kecuali kayak aku maksudku aku jual template portofolio yang tadi aku share. Kalau itu berarti aku memberikan hak akses sepenuhnya ke teman-teman yang membeli itu. Terserah mau sama atau bagaimana, atau mau diedit-edit dikit itu terserah. Tapi kalau kita cuma cari referensi, em, usahakan ATM dan jangan betul-betul plek ketiplek sama gitu ya teman-teman. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku share tentang portofolio, bagaimana cara merancangnya, dan bagaimana bisa menjadikan itu a piece of ourselves gitu ya teman-teman. Menjadikannya bagian dari diri kita memang yang kita tampilkan, yang kita pilih untuk orang lain lihat. Dan harapannya semoga apa yang aku share tadi bermanfaat, bisa membantu teman-teman. Dan untuk selanjutnya mungkin kita langsung lanjut ke diskusi bisa, ataupun kalau masih ada yang kurang jelas nanti aku bisa share lagi, share screen-nya begitu. Untuk sementara mungkin aku stop share dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Aku kembalikan ke Kak Anissa sebagai selaku MC. Terima kasih. Wow, oke ya, terima kasih juga Kak Fiza atas materi yang luar biasa ini. Nah, ya teman-teman, tadi kita udah menyimak ya pemaparan materi dari Kak Hafiza gitu, yang keren banget ini gitu. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan juga menginspirasi kita semua. Ya, kita langsung melangkah ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Diharapkan para peserta itu untuk feel free dalam sesi ini. Jadi pertanyaan ataupun diskusi sangat dianjurkan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan gunakan fitur chat atau raise hand untuk memberikan sinyal kepada panitia. Ya, oke, kita langsung saja buka. Ya, teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, ya ada Kak Danu. Silakan Kak Danu secara langsung aja, Kak. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya terima kasih Kak Hafiza untuk materinya. Izin bertanya. Sebelumnya saya fresh graduate. Di sini kan yang saya tahu banyak fresh graduate dimintakan untuk buat portofolio, tapi justru sering dinilai kurang relevan gitu. Menurut Kak Hafiza sendiri, apakah kesalahan ini tuh sebenarnya murni dari FG yang kurang paham teknis pembuatannya, atau emang ada standar tersendiri buat portofolio? Mungkin itu aja, cukup. Oke, aku langsung izin jawab ya Kak Anissa, boleh? Ya, silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Danu ya untuk pertanyaannya. Ya mungkin ini salah satu tantangan atau lika-liku yang dirasakan juga ya oleh banyak fresh graduate, kayak masih dinilai portofolionya kurang atau lain sebagainya.
Dan untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya em, aku perlu lihat dulu gitu ya, dari dua sisi gitu. Kenapa bisa dimaksud eh, kurangnya dan bagaimana cara fresh graduate itu membuatnya juga gitu. Jadi memang menurutku harus em, perlu lihat di review dulu karena sebetulnya untuk standar portofolio menurutku itu memang beda-beda setiap perusahaan gitu. Tapi umumnya itu tergantung sama posisi kayak yang tadi aku bilang. Kayak misalkan untuk posisi kreatif itu lebih ditonjolkan hasil-hasil karya kreatifnya begitu. Apa yang bisa dihasilkan. Tapi kalau misalnya posisinya seperti tadi Kak Rimba ya, HR, kemudian admin, atau lain sebagainya, itu bisa dijelaskan proses cara bekerjanya, kayak gitu. Jadi, untuk bisa dinilainya memang perlu dilihat dulu dari dua sisi, dan kalau masalah salah atau enggak, menurutku enggak ada yang salah gitu ya. Mungkin kitanya aja yang belum memenuhi ekspektasi perusahaan pertama, dan yang kedua, mungkin memang perusahaan itu yang men-set standar yang lebih tinggi lagi atau terlalu tinggi untuk fresh graduate. Karena jujur aja itu tantangan kayaknya ya buat fresh graduate. Fresh graduate tapi terbuka untuk fresh graduate tapi kualifikasinya minimal pengalaman kerja 2 tahun. Itu kan agak agak aneh ya di negara kita, teman-teman. Cuman kita bisa akalkan dengan pengalaman organisasi mungkin. Atau pengalaman-pengalaman magang yang memang kita bisa katakan setara dengan pengalaman kerja yang dibutuhkan seperti itu. Itu sih tips dari aku waktu itu. Jadi dilihat aja kualifikasinya dibutuhkan apa. Misalkan dibutuhkan seseorang yang em, bisa mengoperasikan sesuatu gitu, mengoperasikan A, itu pastikan ada di portofolio gitu semuanya. Kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan, kita jawab di portofolio kalau kita bisa melakukan itu semua. Seperti itu. Dan kalau misal ada yang belum kita bisa, mungkin diakalinnya seperti itu saat menyerahkan atau bilang di portofolio, lebih baik menyerahkan lebih langsung sih kalau harapannya bisa dinilai setara dengan pengalaman yang dibutuhkan atau kualifikasi yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu, Kak Danu, semoga bisa jadi salah satu yang tercepat juga untuk mengumpulkan portofolio biar aku bisa review, aku nilai nanti portofolionya. Oke. Oke, ya terima kasih Kak Hafiza. Ini ada lagi Kak pertanyaan dari kolom chat. Aku izin bacakan. Nah, Kak, semisalnya kita pengen apply kerja di digital kreatif, tapi belum punya achievement yang belum terfokus di bidang itu. Gimana ya, Kak? Silakan. Oke, terima kasih Desti. Pertanyaannya aku izin jawab dari POV-ku. Kalau soal achievement, itu mungkin memang perlu proses juga ya untuk mencapai sesuatu. Achievement menurutku sendiri itu hanya nilai plus kalau memang kita punya. Tapi kalau kita belum punya, menurutku nggak apa-apa. Kita maksimalkan aja, kita ceritakan semaksimal mungkin aja apa pengalaman kita yang berkaitan sama digital kreatif itu. Seperti itu. Jadi nggak wajib punya achievement, tapi bisa diceritakan pengalaman yang memang sekiranya berhubungan gitu sama digital kreatif tersebut. Karena achievement itu hanya nilai plus aja untuk penghargaan sesuatu gitu ya. Tapi kalau belum punya dan memang di persyaratan tidak perlu atau tidak wajib, menurutku nggak apa-apa as long as portofolio kita itu masih fokus di bidang itu gitu, masih sesuai sama bidang itu. Dan kualifikasi lainnya kita memenuhi semua persyaratannya gitu. Jadi masih oke kalau belum punya achievement. Tapi nanti bisa kamu, kalau misalnya lolos gitu ya, terus eh, interview atau gimana, tetap kamu sebutkan juga kalau saat ini kamu masih terus berproses dan berkembang, dan mungkin kasih tahu aja, maksudnya
rencananya kamu akan ikut lomba atau kamu akan terus ikut bootcamp atau pelatihan untuk menambahkan